محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا أجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وهو ورحمة الله تعالى ولمشايخه ومشايخه آمين. تنبيه: كثرة النوم مما يورث الفقر للغني وزيادته لمن هو فقير. في الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، وأن الرجل لا يحرم الرزق بذنب أذنبه، خصوصا الكذب. وكثرة النوم يوجب الفقر، وكذلك النوم عريانا إذا لم يستتر بشيء، وإلا أو الأكل جنوبا والتهاون وإسقاط المائدة وتهاون بإسقاط المائدة
wa harqi qashril basali wa nashri wa nashri sumi wa kana sil baiti laylan wa tarkul qasamati bidammil qaf ay al-kanasatu fil baiti wal masyu wal masyu imma ammal masyayikhu wa nidaul walidaini bismihima wa ghaslil yadaini bittini wa tahawunu bis salati wa khiyatatus sawbi wa huwa ala badanihi wa isra'ul khuruji minal masjidi wa takabburu bidhihabi ila wa tabkiru bidhihabi ila suqi ila al-aswaqi wa bud'un birruju'i minha wa tarku ghuslil awani wa shira'u kasril khubzi minal fuqara'i as-su'alu minal fuqara'i as-su'alu wa itfa'us suruji bin nafsi wal kitabatu bil qalamil ma'qudi wal imtisatu bimustin maksurin wa tarkid du'ai lil walidaini wa ta'ammumu qa'iman wa tasarwulu qa'iman wal bukhlu wa huwa ma'asaili mimma yafdulu indahu wat taqdiru wa huwal wat taqdiru wa huwa at-taji'u fin nafaqati wal israfu wa huwa mujawazatul wusti dzakarahu as-Suwaifi wa qala sallallahu alaihi wasallam khairul umuri awsatuha wa qala sallallahu alaihi wasallam al-khuluqus sayyi'u yufsidul amala kama yufsidul khallal asala. Tambihun, ini tambih, ini satu peringatan. Kasratin naumi,
bermula banyak tidur, mimma yurisul faqra lil ghani, banyak tidur itu diantara yang membuat fakir bagi orang kaya. Wa yazidu, dan menambahkan fakir bagi orang fakir. Wa yaziduhu, dan menambahkan, wa ziyadatuhu, dan menambahkan fakir atas orang yang fakir. Wa fil hadisi, dan ada dalam hadis, la yaruddul qada'a, tidak bisa menolak akan qada, akan ketentuan Allah, illa du'a'u, melainkan oleh berdoa. Wala tazidu fil faqri, wala tazidu fil usri, wala tazidu fil umri illal birru, tidak menambahkan di dalam umur melainkan amal. Wa innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la yuhramur rizqu, sungguh dicegah rezekinya, li dzambin aznabahu, bagi dosa atau karena dosa yang telah dia lakukan, kedosaan, pada khususnya al-kadhibu, berdusta. Wa kasratun naumi tujibul faqra, banyak tidur itu menyebabkan kefakiran. Wa kadzalikan naumu, begitu juga tidur uryanan, dalam keadaan tanpa baju, telanjang, idza lam yastatir bi syai'in, apabila dia tidak menutup dengan sesuatu apapun. Wal aklu junuban, dan makan dalam keadaan junub. Dan wattahawunu bisqatil maidati, dan menganggap enteng dengan menggugurkan, menjatuhkan maidah, nampan atau tempat makanan. Wa harqu, dan membakar kulit bawang yang merah, membakar kulit bawang yang merah. Wa qasri saum, membakar kulit bawang yang putih. Jadi membakar kulit bawang merah, membakar kulit bawang putih, itu adalah menyebabkan kefakiran. Wa kana sulbaiti lailan, menyapu rumah di waktu malam. Wa tarkul kumamati, dan meninggalkan sampah di rumah. Ya. Tarkul kumamati, meninggalkan sampah di rumah. Ayyadumul qafi, ay kanasatihi, jadi mengumpulkan kanasah, sampah di rumah. Jadi ada sampah, nggak langsung dibuang, dikumpulin di pojok, di tengah, itu mewariskan kefakiran. Wal masyulaha, dan berjalan, imma al masyayikhu, berjalan, ada kalanya para syekh, di sini ya amama, ya, jadi berjalan
di depan syekh, berjalan syekh amamal walidain. Jadi berjalan syekh di depan orang tua, berjalan di depan orang tua itu termasuk mewariskan kefakiran. Bismihima, kalau kita walidaul walidain, kalau itu berjalan amamal masyayikh, ini kurang mim, amma ya, amamal masyayikh, berjalan di depan guru ya, berjalan di depan guru, memanggil orang tua dengan nama keduanya, manggil namanya. Wa ghuslul yadaini, dan membasuh dua tangan, bitin, dengan tanah. Jadi tangannya kotor, digosok di tanah ya. Dan tahawun bis shalah, mengenteng-entengkan salat. Wal khiyatatu, menjahit baju padahal bajunya ada di atas badan, masih dipakai, dijahit, nggak dibuka dulu. Jadi menjahit baju padahal bajunya ada di badan, jadi nggak dibuka bajunya, dijahit, pasang kancing, bajunya dipakai ya. Wa isra'ul khuruj minal masjid, bersegera keluar dari masjid. Jadi kalau dari masjid buru-buru, kalau dari pasar lambat-lambat. Keluar dari masjid buru-buru itu mewariskan fakir. Wa takabbur bizihab ila aswaq. Wa tabkir, tabkir berpagi-pagi, bersegera pergi ke pasar. Jadi kalau ke pasar pagi-pagi, kemudian wa bu'al bud'i fil khurud, dan lambat di dalam keluarnya. Nomor satu, pagi-pagi pasar, pulangnya paling belakangan, itu mewariskan fakir. Itu yang dagang. Bagaimana yang ke mall, cuma lihat-lihat doang. Yang dagang saja pagi-pagi ke pasar, pulangnya belakangan, mewariskan fakir. Bagaimana yang enggak belanja, enggak dagang, cuman mondar-mandir. Wa tarku ghuslil awani, meninggalkan mencuci bijana. Udah makan piringnya kotor, enggak buru-buru dicuci. Jadi enggak cepet-cepet dicuci bijana bekas makan. Wa syira'u kasril khubzi minal fuqara'i as-su'ali, jadi membeli pecahan-pecahan roti dari orang fakir yang tukang minta-minta. Untuk minta dapat roti potong, ini dari dia kita beli. Jadi membeli pecahan-pecahan roti dari orang fakir yang tukang minta-minta, itu mewariskan fakir. Wa itfa'us sirat bin napasi, matiin lampu dengan napas. Hanya orang dulu tiup, waris fakir. Ini kalau orang dulu nggak pakai kipas, apa saja, nggak pakai mulut. Karena kalau matiin lampu yang pakai api ditiup, itu mewariskan fakir. Untung udah nggak ada lampu api sana. Bohlam itu tiup dari pagi sampai sore nggak mati-mati. Ya, wal kitabatu bil qalamil ma'qud. Ini anak sekarang nulis pakai pena yang diikat, takut hilang, diikat tuh pensilnya, diikat pakai nulis.
Itu orang nulis pakai pena yang diikat, itu adalah mewariskan fakir. Kalau orang sekarang takut hilang, diikat penanya, pulpennya, kertas dia pakai nulis, talinya panjang. Ya. Ya. Wa munsad wal imtisatu bi mustil maksuri, nyisir dengan sisir yang patah. Kan sisir juga ada yang giginya patah, jangan pakai nyisir. Mewariskan fakir. Ya. Wa tarkid du'a, wa tarkid du'a lil walidain, tidak mendoakan orang tua. Jadi dia nggak pernah doain orang tua. Itu mewariskan fakir kalau orang nggak pernah doain dua orang tuanya. Wa ta'ammumu qa'idan, memakai imamah dalam keadaan duduk. Imamah yang bagus pakainya diri. Dia jangan duduk pakai sorban. Imamah itu yang dilibet. Dia libet sorban dalam keadaan duduk, wariskan fakir. Yang bagus libet sorban dalam keadaan diri. Wat tasawwul qaiman, tasawwul at-tasawwul pakai celana dalam keadaan sirwal, pakai celana dalam keadaan diri. Nah, kalau celana duduk pakainya, duduk baru pakai celana. Ini kita tuh buru-buru ambil diri pakai apa? Nah, kalau sorban sunnahnya diri. Nah, ini enggak pakai sorban, duduk, celana diri, kan terbalik namanya. Itu dua-duanya mewariskan fakir. Ya. Wa huwa wal bukhlu. Ya. Wal bukhlu, bakhil, pelit, koret. Ya. Bakhil, pelit, koret, bulu gasir. Ya. Bakhil artinya pelit. Ini pelit dalam keadaan man usail, tidak pernah memberi orang yang minta. Bima yafdulu indahu, dari apa yang berlebihan padanya. Dia lebih ada, orang minta nggak pernah ngasih. Cuma ini nggak ada sama sekali. Dia uangnya lebih, makanannya lebih, ada yang minta nggak pernah dikasih. Itu namanya bakhil. Ya. Padahal ada sifat yang lebih dari jud, murah hati, ada yang lebih, namanya isarah. Murah hati selalu memberi, nggak pernah nggak memberi. Tapi kalau isarah, yang punya dia dikasih orang. Ini buat dia, dikasih orang. Utamakan orang lain daripada dirinya. Ini lebih daripada jud. Kalau murah, dia ada, dikasih orang. Ini nggak ada, satu-satunya buat dia, diberikan orang. Ada nggak sekarang yang begitu? Itharoh namanya, lebih dari jud. Jadi kalau jud, karom itu murah, selalu memberi kepada orang yang dia punya. Tapi kalau itharoh, memberikan yang punya satu-satunya dia ngalah kasih orang. Wa yusiruna bihim wa hum khasasah. Ini Allah puji sahabat yang bersama Nabi ini sifatnya itharah. Dia kasih orang padahal dia sendiri lapar. Biar saya lapar nggak apa-apa, asal dia kenyang. Kalau sekarang udah kenyang bikin orang lapar. Dia udah kenyang, udah yang punya orang diambil juga. Itu namanya hiris, serakah. Ya. Wat taktir, wat taji fin nafaqah. Taktir memicikkan nafkah kepada keluarga. Ya.
memberikan nafkah kepada keluarga nggak cukup, bahkan di bawah garis nggak cukup, namanya takdir. Padahal dia bisa memberi cukup, tapi diberi nggak cukup, namanya mempersempit nafkah. Itu juga mewariskan fakir. Karena malaikat tiap pagi berdoa, Allahumma ati mumsikan khalafan. Ya Allah, berikanlah orang yang suka memberikan nafkah, memberikan sesuatu sama orang, gantinya. Orang murah tiap hari diganti doain malaikat. Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan orang yang suka memberi, ganti yang dia beri. Tapi sebaliknya, Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada orang yang bakhil, yang pelit, kebinasaan, kehancuran hartanya. Jadi orang bakhil biar hartanya banyak, binasa. Minimal tuh harta hari kiamat nanti bakal ngejiret lehernya. Atau harta itu bakal membawa bala. Kadang-kadang kecurian, kebakaran, kerampokan, karena bakhil. Nah itu kalau orang yang bakhil, Allahumma ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan orang yang bakhil talafan, kebinasaan dalam hartanya. Ini tiap pagi malaikat berdoa kepada dua orang murah sama orang bakhil. Ya. Hanya kalau orang bakhil itu picik rezekinya. Ya, mewariskan fakir. Jadi yaitu takdir, itu mewariskan fakir, orang yang memperpicik, mempersempit nafkah. Jadi ngasih nafkahnya pas-pasan, bahkan nggak cukup. Ya. Wal israfu, sebaliknya israf, berlebih-lebihan. Huwa mujawazatut tawassut, lebih daripada pertengahan. Ya, lebih daripada pertengahan, tawassut. Dzakarahu Suwaifi, menyebutkan Suwaifi. Jadi kalau orang Islam berlebihan dari pertengahan, itu juga mewariskan fakir. Ya. Umpama belanja sama dia yang luas 200.000, yang sedang 100.000, yang tajik, picik 50.000, 50, 100, 200. Nah kalau orang yang sedangnya 100 itu berlebihan dari 100 bisa menjadi fakir. 150, 125, kasih sedang. Karena Nabi bilang khairul umur awsatuha, sebaik-baik pekerjaan adalah pertengahan, sedang. Ya. Tapi kalau lebih dari sedang bisa menjadikan mewariskan fakir. Itu mengatakan akan dia oleh Syekh Suwaifi. Wa qala, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul umur awsatuha. Itu dia. Sebaik-baik pekerjaan awsatuha. Ya, pertengahannya, yang sedangnya. Ya. Jadi kalau kita mau membeli sesuatu, lihat yang mahal sekian, yang sedang sekian, yang paling murah sekian, ambil yang sedang. Karena Nabi suruh khairul umur awsatuha, yang sedang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al khuluqus sayyi'u yufsidul asala, al khuluqus sayyi'u yufsidul amala, akhlak yang buruk merusak amal-amal baik. Kama yufsidul khallal asala,
sebagaimana merusak cuka akan madu. Jadi kalau orang akhlaknya jelek, amalnya akan rusak. Minimal rusak dalam arti kurang pahalanya, bisa juga maksimal amalnya habis pahalanya karena akhlak yang jelek. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, si fulanah ini perempuan rajin bangun malam, rajin puasa, rajin sholat, tapi saya jahat sama tetangga. Nabi jawabnya singkat, finnar, itu perempuan di dalam neraka. Jadi rajin puasa, bangun malam, sholat, sebab akhlak yang jelek masuk neraka. Kenapa? Amalnya habis. Nih, bisa juga amalnya rusak. Makanya jaga akhlak. Disuruh kita 3 macam sama Nabi. Ittaqillah haitsu ma kunta. Kedua, atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana kamu ada, di masjid, di rumah, di pasar, di kantor, di mana aja. Yang lupa takwa sama Allah, kerjain perintah Allah, tinggalkan larangannya. Yang kedua, kapanpun kamu ada, waktu apapun kamu ada, waktu pagi, waktu sore, waktu siang, waktu malam, takwa. Setiap saat takwa. Bisa juga dimanakan dalam posisi dimanapun kamu ada, takwa. Posisimu jadi presiden, jadi menteri, jadi pejabat, takwa. Sebab kalau nggak takwa, khawatir jadi pejabat yang korup. Banyak nggak pejabat korup? Korupsi. Kenapa? Nggak takut sama Allah. Dia ambil hak orang. Nggak takut nanti Allah tanya di hari kiamat. Ya, sekarang banyak isu adanya corona, banyak orang yang korup dengan sebab corona. Ada orang nggak corona, ditulis di rumah sakit corona. Apa alasannya? Biar rumah sakit dapat biaya corona 90 juta tiap satu orang. Satu orang 90 juta, kalau 10 berapa? Nah, ini pejabat yang tidak takut sama Allah. Dia nggak takut. Jangankan 90 juta, 1 rupiah pun akan ditanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, siapa beramal sebesar biji sawi akan kebaikan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, siapa beramal sebesar biji sawi kejahatan dibalas juga. Walaupun kejahatannya kecil kayak atom, dibalas. Ini apa nggak takut orang punya jabatan korup? Itu korup duit, belum korup jabatan. Meraih jabatannya dengan cara kotor, curang, korup jabatan, dan lain sebagainya. Apa nggak takut sama Allah? Makanya haitsu ma kunta, dimanapun posisimu ada, kamu pejabat, kamu seorang presiden, seorang menteri, seorang pejabat, takut sama Allah, nanti kembali kepada Allah. Makanya Habib Rizik begitu selesai sidang, selamat berjumpa para hakim di pengadilan akhirat. Berarti ada pengadilan akhirat. Ini hakim memutuskan hukum nggak benar, nanti ada pengadilan akhirat, pengadilan Allah. Kalau dia nggak benar, pengadilan akhirat juga. Karena al-qadhi salah satu,
Hakim itu ada 3. Qadiyani finnar wa qadin fil jannah. 2 hakim di dalam neraka. 1 hakim surga. Banyakan mana? Ya, berarti 60% neraka hakim. Karena 2/3. Hakim yang neraka, hakim yang bodoh, nggak punya ilmu, memutuskan keputusan yang nggak adil. Yang kedua, hakim yang punya ilmu, pintar, tapi kalah sama duit, putuskan sesuatu hukum yang nggak adil, neraka juga. Yang surga, hakim yang adil, punya ilmu, hukumkan dengan adil, nggak lihat duit, nggak lihat tekanan, nggak takut sama siapapun, dia takut hanya Allah. Masih ada nggak hakim gitu? Masih ada nggak? Ya Allah wa'alam. Kalau nggak ada berarti semua hakim masuk neraka. Kalau nggak ada hakim yang begitu berarti semua hakim masuk neraka. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Apa nggak takut nih pejabat hakim kepada Allah? Ittaqillah haitsuma kunta. Yang Allah suruh wa'atbi sayyatal hasanata. Ini Allah suruh. Prinsip kedua, takwa di mana saja, takwa kapan saja, takwa dalam posisi apapun kita berada, tetap takwa. Yang kedua, wa'atbi sayyatal hasanata. Iringkan keburukanmu dengan kebaikan. Ini selalu kebaikan ngiringin keburukan. Kita berkata yang jahat, berkata yang dosa, berkata yang menyebabkan murka Allah, iringkan astaghfirullahaladzim, itu kebaikan. Begitu astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Minta ampun ya Allah dari segala dosa besar. Nggak ada yang bisa ampunkan dosa melainkan Engkau. Diminta ampun. Habis dia berkata jahat, minta ampun sama Allah. Insya Allah Allah hapuskan kalau perkataannya ini nggak ada kaitan sama orang. Kalau ada kaitan sama orang namanya dosa tabiat. Kalau perkataan yang mencela orang, mencaci orang, jelekin orang, ini kayak buzzer nih. Tahu nggak buzzer? Yang ngomong nyela sana nyela sini buat bela rezim. Namanya apa? Buzzer. Pernah di YouTube seorang jenderal pembina komandan RKAD Kopassus, namanya Jenderal Sunarto. Jenderal, bagaimana Pak Jenderal itu buzzer? Buzzer manusia memakan daging bangkai. Ini buzzer dia katakan pemanusia pemakan bangkai, memakan daging bangkai manusia. Omongannya benar. Karena sesuai Quran. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi fa in maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu saling berghibah satu sama lain. Apa kamu suka makan daging saudara menjadi bangkai? Orang ghibah itu makan daging saudara menjadi bangkai. Makan daging saudara yang saudaranya yang sudah jadi bangkai. Bazar kan gitu. Ghibah sana, ghibah sini. Yang mana musuhin rezim. Dia katain, dia celak, dia caci maki. Itu ghibah. Nah benar, sesuai Quran. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahmahi maitan fakarihtum. Apa seorang kamu suka memakan daging saudaranya di bangkai? Nah ini namanya iringi perbuatan buruk dan kebaikan. Kalau kita habis berkata buruk, minimal minta ampun benar kepada Allah, istighfar. Kecuali dosa kita ada sama orang yang digibah belum tentu maafin.
Makanya kalau umpama kita gibah orang, datang sama yang kita gibah. Mohon maaf, mohon ampunan agar yang saya gibah kamu engkau maafkan. Kalau dibilang enggak mau maafin, ya udah, nasib kita yang suka gibah. Kenapa? Nanti hari kiamat dia tuntut. Ya Rabbi, dia gibah saya, tentang jelekan saya minta hukum dari engkau. Kata Allah, ambil kebaikan orang yang gibah kamu untuk masuk dalam kebaikan. Diambil kebaikannya. Kalau dia nggak maafkan, nah kalau dia maafkan, ya saya maafkan kamu, nggak dituntut di akhirat. Ini kalau lihat adat, kira-kira orang digibah mau nggak maafin? Lihat adat mau maafin nggak kira-kira? Jarang. Nih. Nah ini yang kedua. Jadi kalau kita berbuat buruk, ngomong jelek, istighfar. Berbuat dosa, buru-buru kita iringi dengan perbuatan baik, ambil wudhu, kita sholat. Insya Allah sholat kita menghapuskan dosa-dosa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya maksud adalah akhlak yang baik. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah kepada orang dengan akhlak yang baik. Kenapa? Karena akhlak yang jelek bakal merusak amal kita. Bisa jadi akan habis amal kita. Makanya Nabi suruh khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kamu kepada orang dengan akhlak yang baik. Nah ini saya kira sering kita dapat riwayat dari Abi Dzar, riwayat daripada Tirmidzi dalam hadis yang sahih. Nah karena itu mari pengajian pagi ini hendaklah kita tekadkan diri kita, jangan kita tinggalkan takwa. Rugi orang nggak bertakwa. Kedua, iringi kejahatan kita dengan kebaikan. Tiap habis berbuat buruk, kita berbuat baik. Yang ketiga, mari kita baguskan akhlak kita supaya tidak masuk dalam sabda Nabi itu yang dikatakan akhlak yang jelek, masuk dalam perkataan ulama khuluqus sayyi tufsidul amal. Akhlak yang jelek merusak amal, sebagaimana merusak cuka akan madu. Ada madu campuri cuka, enak gak rasanya? Hancur sudah. Begitu juga amal kita udah banyak, ada akhlak yang jelek, hancur amal kita. Jadi saya gambarkan seorang wanita rajin sholat, bangun malam. Nabi dapat laporan dia orang jahat tetangga, benar. Nih, makanya mari mudah-mudahan pengajian kita yang kita adakan ini di tengah-tengah pandemi menjadikan satu kecerahan buat kita untuk Allah berikan jalan keluar menghadapi pandemi yang terjadi di kita, baik pandemi bikinan atau pandemi aslinya, kita selain Allah yang tahu dah. Ala hadiyah wal kana salihah, dan kita selamat dari fitnahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kana. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim